Get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you're always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudia Erlambang di OMG, obrolan malam Jumat edisi ke-96. Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat Timah Postel, dan didukung penuh oleh Prams Management. Susunan sesi pada webinar malam ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian presentasi oleh narasumber minimal 45 menit, boleh lebih. Nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Dan menariknya, nanti dua penanya dengan pertanyaan paling baik dan paling menarik akan saya undi untuk mendapatkan saldo gratis OVO atau GoPay senilai Rp20.000 untuk dua orang pemenang. Yang ketiga adalah Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah foto bersama. Yang kelima adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Dan diakhiri dengan penutup. Materi pada malam hari ini yaitu sangat-sangat menarik yaitu bisnis siapa takut yang akan dibawakan oleh Coach Yusuf Haka. Beliau adalah penulis buku-buku bisnis, kemudian owner dari DX2 Boutique Fashion. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Coach Yusuf Haka. Oke, thank you Pak Pram. Panggilnya ini ya. Selamat malam semuanya, brothers, nggak ada sister ya, brothers semua ya. Kawan-kawan saya yang saya hormati lah ya. Thanks di hari malam seperti ini masih sempatkan waktu. Biasa kalau Jumat itu kan weekend ya, udah jalan-jalan gitu ya. Tapi teman-teman sangat luar biasa, masih meluangkan waktunya untuk mungkin kita saling sharing lah ya. Jadi saya sendiri kalau dibilang coach itu juga agak segan gitu ya. Tapi kita saling sharing aja. Tadi perkenalkan, nama saya Yusuf Haka. Hanya ini bukan Haji Kala, tapi Yusuf Hanafnya Kon. Saya tinggal di Jakarta. Saya asli kelahiran Medan. Terus istrinya saya satu, Fang namanya. Nah, itu cikal bakal tuh. Yang namanya bisnis saya Fang's Kitchen itu dari nama istri. Ya, anak saya satu, saat ini usianya 5 tahun. Oke, next. Nah, ini saya, istri saya, sama anak saya. Kalau ini udah agak gede, nanti masih foto dulu sih. Ya, next-nya lagi. Nah, ini background saya. Mungkin saya sedikit, ini ya, apa namanya, teman-teman bisa lihat saya punya profile. Jadi, saya juga sebenarnya cukup lama di profesional. Ya, saya pernah di Nike, sekitar 15 tahun lah di shoes factory. Jadi ya pernah ngalamin juga yang sebagai namanya employee dan pernah bercita-cita untuk menjadi entrepreneur. Ini sebenarnya kalau di keturunan Tionghoa itu ada yang namanya suka meramal ya. Jadi dulu mama saya kalau ngeramal orang pintar, wah anakmu yang kedua ini, saya 3 bersaudara. Iya. Kalau anak cowok yang kedua ini udahlah seumur hidupnya pasti kerja sama orang. Tapi kalau dia kerja sama orang sukses. Tapi kalau koko saya yang cowok, ini sukses bisnis. Memang ada satu saat itu saya lihat benar adanya. Jadi saya itu lihat, wah koko saya memang jago bisnis, sekolahnya nggak pinter. Kalau saya sekolahnya lumayan lah. Ya tapi nggak berani bisnis, kerja. Jadi kerja itu promosi terus tuh. Ya, selama 15 tahun. Tapi namanya orang kadang-kadang kalau di zona nyaman, ya udah stay ya seperti itu. Iya, betul. Nah di saat itu saya dapat tawaran dari bos saya yang saat saya bekerja itu ada mau pindah pabrik. Jadi saya pabriknya itu di Legok, kalau teman-teman tahu di Pokarawaci, Tangerang, Banten, itu mau pindah ke Majalengka di Cirebon karena UMR-nya lebih murah. Jadi kalau di Tangerang waktu itu 3,9. Nah, kalau di Majalengka itu sekitar 1,4 lah.
Nah, pabrik kita itu berani bayar 1,6. Biar dapat orang bagus, sama biar cepat dapat orang. Nah, saya ditawarkan oleh bos. Nah, waktu itu saya belum lama menikah dan lagi pengen punya anak lah, program gitu ya. Waduh, saya bilang kalau saya pindah ke Cirebon nih, sebulan sekali baru pulang ketemu istri, karena istri waktu itu buka baju tuh, DX2 Beauty. Jadi ini yang DX2 Beauty ini karena married sama istri gitu ya, jadi saya nggak langsung jadi pengusaha. Iya. Emang kalau Tuhan itu ajaib. Jadi saya dikasih harus mantap ya, makan tabungan, ambil pesangon gitu ya. Terus saya pikir ya udahlah, toh istri juga punya bisnis gitu ya, butiknya gitu kan. Udah cukup berjalan di TC Mangga 2 waktu itu sekitar 11 tahun. Ya udahlah, tuh. Saya ambil pesangon, makan tabungan, ya udah, saya bantu istri saya. Nah, kebetulan saya ini kan orang sistem ya. Jadi waktu di Nike itu banyak belajar mengenai Lean. Ya, kalau di Nike itu namanya NOS lah. Jadi efisiensi lah, ya, FIFO semua yang berbau. Kebetulan background saya teknik industri. Jadi pas saya lihat sistem di istri saya ini, tokonya, wah saya hitung semua. Ini kalau berlanjut lagi pasti bukannya untung nih, malah boncos. Ya sekarang ini masih untung dikit gitu. Tapi saya lihat kok makin kesini tokonya makin sepi, ya kan? Customernya itu orang tua semua, customer baru nggak ada. Nah, toko-toko di samping kita di TC Mangga itu pada tutup semua. Ya kan? Terus saya lihat, wah ini kalah sama online. Nah, waktu itu saya juga gaptek. Istri saya juga gaptek. Kita nggak ngerti lah jualan online gimana, ya mengenai Instagram apa semua nggak. Nah, waktu itu Instagram baru mulai bermunculan lah. Nggak lama. Gitu. Tapi kita nggak ngerti. Nah, saya ini kan sebenarnya generasi X ya. Jadi posisi yang apa namanya ya? Ya susah juga untuk menerima hal-hal yang baru gitu. Ya kan? Jadi ya udahlah, hanya saya hitung-hitung, saya bilang ke istri, mau nggak mau kita harus tutup. Istri sangat berat hati karena waktu itu 9 sampai 10 tahun ya bisa beli rumah, beli ini ya kan, tapi akhirnya harus ditutup. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Nah, akhirnya tutuplah. Nah, waktu itu baru kelahiran anak juga. Jadi benar-benar biayanya banyak. Saya juga mulai cari bisnis gitu ya. Ya namanya keluar selama ini sebagai pekerja, suruh cari bisnis, sangat takut ya. Betul. Kalau kita bilang apa ya, seekor singa gitu ya. Kita biasa dikasih makanannya cukup, on time ya. Kita gemuk ya, Iya, betul. bulunya bagus. Nah sekarang dilepas nih. Disuruh di luar sana cari makan sendiri, ya kan? Betul. Berperang dengan singa-singa yang lain gitu. Tapi sekali lagi ya disinilah saya bersyukur ya, pengalaman. Antar ini yang mau saya share ke teman-teman. Kenapa saya pilih bisnis siapa takut. Kebetulan ini juga buku karangan saya dengan teman-teman. Ya, jadi di saat itu kita ada dari background masing-masing kita bikin buku ini per bab lah. Nah, disinilah mungkin saya akan ambil contoh, karena kalau nggak ada contohnya akan terlalu umum ya. Jadi teman-teman mungkin nggak terlalu bisa lihat pattern-nya gitu. Nah, ini saya ambil contoh yang kebetulan ini juga bisnis saya dan memang pengalaman dan saya sebagai praktisi gitu. Ya, jadi bukan hanya teori. Oke, next. Nah, ini saya secara pribadi, nah ini dalam kepercayaan saya percaya dari kita dengan background masing-masing, ya kalau berkat itu dari Allah ya, dari Tuhan. Betul. Jadi apapun basic kepercayaan kita, saya sangat percaya ketika kita mulai dari Dia yang Maha Kuasa, kita akan kuat ya. Terus kedua, kita itu tidak akan neko-neko. Ya, jadi ada rambu-rambunya. Betul. Ya, inilah yang mungkin saya punya pegangan dari, oleh, dan untuk Dia. Jadi semua bisnis ini dari Dia, Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Dia, dan untuk Dia. Ya, saya ini hanya sebagai pengelola dipercaya saja. Gitu. Next. Nah, saya mulai bisnis ini di 2018.
Saya ini bergabung dengan satu wadah namanya, tadi mungkin di depan, namanya Full Gospel Businessman Fellowship International. Itu adalah perkumpulan pengusaha dan profesional Kristen Katolik. Nah, di tahun 2018 itu kita ada undang Pak Luhut untuk jadi keynote speaker kita, untuk berbicara mengenai kebangsaan di tanggal 28 Oktober, ya, Sumpah Pemuda. Nah, di saat itu beliau menjelaskan. Nah, itu saya lagi cari-cari juga tuh, mau bisnis apa, ya. Itu saya sedikit jelaskan. Saya pernah mau bisnis kerupuk, gitu ya, udah hitung-hitung, gitu ya. Waduh, kerupuknya banyak, cuannya nggak gitu banyak, tapi butuh truk. Kita belum punya truk, mesti sewa. Waduh, satu box mobil aja tuh mungkin untungnya 200.000 gitu. Belum potong ini semua, wah. Nah, kita juga pernah mau bisnis aksesoris gitu ya. Nah, tapi itu sekali lagi tadi saya bilang, Tuhan kalau memang bisnis ini dari kamu, Tuhan bukakan jalan. Tapi kalau enggak, tutup. Ya, buka yang mau Allah atau Allah atau yang mau. Karena kita ini kan pasti punya blueprint ya. Kita diciptakan ini kan pasti ada maksud, ada panggilannya dia di dunia ini gitu loh. Nah, disitulah saya melihat, nah, beliau ini menjelaskan, oke, bisnis masa depan, dia dasar ada sunrise dan sunset bisnis. Sunset itu yang akan terbenam. Ya, kayak tol, seperti itu kan. Sekarang udah hilang ya, parkiran, udah nggak ada tuh. Maka ke depan kita tahu akan ada AI, seperti itu ya. Betul. Tadi yang banyak yang nggak terlalu banyak menggunakan secara seni atau mungkin secara pikiran, itu akan digantikan. Tapi yang bagusnya dia menjelaskan, oke, bisnis yang akan datang itu adalah kesehatan, kecantikan, ya kan, digital, IT. Nah, kalau pangan, papan sama sandang itu long lasting. Itu bisnis selamanya lah. Cuma dia menjelaskannya akan kolaborasi dengan tadi yang disebutkan di atas. Ya, kita tahu sekarang orang jual properti udah keren ya. Lihat di IG, weh ya, kita nggak usah ke sana. Semuanya ambil videonya bagus, tertarik, kita malah kontak orangnya ya. Sekali ngeblas, banyak yang dapat, saya aja pengen tuh. Cuma duitnya belum cukup, jadi jangan dulu. Ya. Jadi sekarang semuanya sudah kolaborasi. Sudah ini. Nah, di situ saya melihat waktu itu duit saya nggak banyak, jujur di tangan saya 10 juta. Itu juga sudah plus uang bertahan hidup, benar-benar. Dan saya tinggal di apartemen. Kalau saya mau sewa toko, kayaknya juga duitnya nggak cukup, nggak berani juga. Terus ya mulailah dari apa yang kita punya. Jujur, istri waktu itu yang kita tahu juga dia nggak bisa masak. Kayak lagi ya, sayanya gaptek, istri nggak bisa masak. Beneran. Karena syarat istri married sama saya, dia bilang bisa terima dua hal nggak? Satu, saya nggak bisa masak. Tapi oke, saya biasa marketing kok, makan di luar nggak masalah. Kedua, ya waktu itu memang ada kendala nggak bisa kasih anak. Dia bilang nggak apa-apa, cuma kita berdua, oke, nggak masalah. Tapi puji Tuhan akhirnya ada anak juga, Tuhan percayakan. Ya singkat kata, coba. Ya coba, nah di belakang ada tuh. Kita mulai asal muasalnya kita coba itu gimana ya, nemuin ide-nya, sampai akhirnya berkembang sampai saat ini. Nah di sini kita melihat, oh kalau Ghost Kitchen ini kalau teman-teman tahu di tahun 2020 baru nongol di saat COVID ya, karena di 2018 itu belum ada. Cuma secara saya pribadi itu justru itu COVID-nya saya tuh ya, masa-masa susahnya saya gitu, masa-masa sulitnya saya. Ya dari situ kami mulai berjalan. Next bro. Nah di sini kita bisa lihat, saya menemukan ide di malam itu juga makanan. Terus kalau misalnya online, kita nggak usah sewa toko. Terus ini ketika udah ada new normal ya. Jadi waktu itu saya pikir
apa sih kira-kira makanan yang orang bakal makan terus, kira-kira yang sehat, kesehatan gitu ya. Mhm. Terus yang juga kita bikin orang suka lah seperti itu. Nah, ini seperjalanan, nah kita temukan yang namanya ghost kitchen ini. Hmm. Next. Nah, ini setelah saya berjalan dengan pengalaman saya, Mhm. ketika kita mau bisnis, nah ini bisa dipakai nih ya, bisa dipakai untuk semua area bisnis. Mhm. Cuma saya ambil contohnya ini ghost kitchen-nya saya. Jadi kayak studi kasusnya lah. Jadi teman-teman ntar ada sedikit gambaran. Tapi kalau ntar teman-teman mau, oh sama saya punya bisnis atau yang teman mau mulai bisnisnya, ya bisa pakai ini. Nah ini ada 7M, misi, mindset, modal, ya menu, karena saya di makanan, menarik secara virtual, manajemen, dan marketing. Next bro, kita mulai dari misi dulu. Nah, misi menurut saya, ya misi kita waktu itu memang asal muasalnya pas kita mulai itu belumlah kepikiran seperti ini. Hmm. Cuma waktu itu saya pikir kalau saya bisa bikin makanan yang enak, ya, terus yang sehat, gitu ya, dan enak, sehat, dan itu kalau buah-buahan, kayaknya orang suka deh. Dan menurut saya itu bisnis yang akan berjalan terus, karena makin kesini kan orang makin mengerti kesehatannya, makin menjaga kesehatan, ya. Jadi saya pikir, kalau saya bisa bikin satu produk yang bisa jadi berkat, yang bisa membuat orang hidupnya lebih sehat, kenapa enggak? Ada situ juga, saya pengen juga punya satu usaha yang kedepannya juga bisa menjadi teman-teman buat berkarya juga, ya. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan lah. Jadi ya saya punya mitra kan selain Gojek, Grab, semuanya mereka ya adalah juga anak-anak saya kan yang berjalan dengan saya saat ini gitu. Jadi ketika kalau misinya masih kecil nggak apa-apa, ya mulai dulu aja. Kadang-kadang juga wah misi harus ketemu besar dulu baru jalan juga kelamaan. Sembari berjalan aja. Tapi kenapa misi harus besar? Karena itu yang akan membuat kita berjalannya kuat. Nah, berarti begini, kalau oke, misi saya hanya dapat 1M. Ya udah, kalau dapat 1M, udah kelar tuh, habis sudah. Ya kan? Tapi ketika, misi saya ini harus mulia, ya harus bisa jadi berkat. Ya, sebisa mungkin saya buka makin banyak cabang. Sebisa mungkin orang nikmatin makanan saya. Dan jujur, makanan saya itu nggak pakai pengawet. Jadi kalau taruh di luaran, 1 hari aja bisa dimakan, cuma sudah mulai fermentasi gitu. Tapi kalau taruh di kulkas, di chiller, itu bisa 4-5 hari. Banyak yang bilang ke saya, Sup, udah kasih sedikit pengawet, yang di luar-luar juga. Kalau model-model lu begitu juga kasih pengawet kok. Yang penting kadarnya gini-gini aja, sedikit gini-gini. Ada kan beberapa teman yang memang di nutrition gitu. Saya bilang enggak lah, karena yang makan kita punya asinan, es buah itu bisa seminggu makan 3 kali. Kalau dia makannya sekali ada pengawet, ya seminggu udah berapa banyak. Dan saya punya prinsip ketika kita nggak mau diberlakukan orang seperti itu, jangan lakukan hal yang sama. Betul, betul. Jadi kenapa saya juga bilang kan, ketika kita fondasinya adalah Tuhan, adalah Allah gitu ya, kita nggak akan bikin yang melanggar rambu-rambunya lah. Capek sih buat developnya, tapi saya bersyukur ketika kita udah ciptakan produk itu dan memang benar-benar bagus dan susah orang ngejar juga gitu. Orang harus pakai pengawet, kita nggak perlu. Next. Nah, mindset ini paling penting nih, ya kan? Mindset ini, jujur saya pernah kerja cukup lama. Kalau sebagai profesional, ya kalau kita mungkin sebagai staff, ya kita dipercayakan pekerjaan A, B, C, kita cuma pikirin A, B, C. Benar? Ya, ya, ya. Saya waktu kerja itu cukup cepat promosinya, karena saya orang yang cukup agresif. A, B, C, saya belajar lagi. Ketika A, B, C 12 jam saya udah bisa, saya coba cari
Ada nggak di IEF? Bantuin teman-teman juga nggak apa-apa. Hmm. Nggak apa-apa kok. Wah, kamu baik banget nih, nggak apa-apa. Emang benar-benar terus bantuin sampai saya belajar juga. Ah, Jadi ketika A, B, C, D, E, F saya udah bisa, saya udah supervisor tuh. Jadi teman-teman juga sampai atasan saya tuh, kamu itu bisa setahun itu naik gaji 2 kali, ya promosinya juga wah, cepet. Gitu. ya, ya. Ya, sampai terakhir saya itu udah manajer seperti itu kan, dipercayakan Hmm. regional, kerjanya sama orang asing kan. Hmm. Cuma kalau sebagai pebisnis, Hmm. kita itu mikirinnya A sampai Z. Betul, Benar ya Pak? Pak betul. Pram ya. Iya, Jadi udah ownership kita memiliki betul. itu. Nah, mindset ini ya mesti tadi Hmm. kita nggak bisa tuh. Ya karena di belakang kita semua ini kan ada anak-anak, ya kan Betul. semuanya lah, ada Hmm. kos segala macam. Jadi ketika udah mau terjun ke entrepreneur, Hmm. ya tadi saya bilang siap nggak cara mindsetnya? Hmm. Hmm. Ya positif, optimis. Nah orang juga sering cuma bermimpi, banyak banget orang bermimpi, ya. Tapi sering nggak mau jalanin, nggak mau proses. Ya saya ini karena kejebak aja lah ya, mau nggak mau mantap makan tabungan. Hmm. Hmm. Saya punya tabungan udah makin tipis, kerja udah nggak ada, toko sudah tutup, mau nggak mau tuh. Hmm. Hmm. Karena waktu itu saya punya apa ya? Saya punya mental udah lama ya sebagai singa yang di dalam Enggak. kandang, Hmm. nggak berani saya. Kalau nggak ada yang namanya harus, makanya saya bilang itu saya kena prank doa sama Tuhan tuh. Ya, ternyata sampai saat ini pabriknya nggak pindah, bro. Pabriknya nggak pindah. Tapi saya sudah keluar, puji Tuhan. Ya, akhirnya Hmm. disitulah saya bisa melangkah, terpaksa Hmm. harus kepepet juga. Hmm. Nah, ini juga sangat penting. Ini sangat penting banget. Hmm. Mindset ini orang sering salah, Hmm. yaitu semuanya itu susahnya cuma di awal. Betul, betul. Ya, orang suka lagi jalan, aduh susah banget. Udah sampai 20%, udahlah gue berhenti deh. Ketika kita jalan 20%, sebenarnya kesusahannya itu semakin berkurang. Betul, betul. Coba teman-teman ingat kembali. Waktu kita mau belajar naik sepeda, belajar apapun yang baru lah. Iya. Saya ini kan belajar bahasa Mandarin. Ah, Bahasa yang salah satu terumit juga itu. betul, Ya, betul. nggak ada vokal ABCD-nya, Betul. pronunciation-nya ada 7-8 macam. Satu kata gitu loh. Iya. Cuma ya tadi, wah setahun pertama itu susah banget. Tapi setelah itu makin kesininya, wah gampang. Maka sekarang belajar bahasa yang lainnya udah cepet. Iya. Jadi teman-teman ayo, ketika udah mulai bisnis, jalanin, lagi ngalamin keberatan gitu ya, aduh mau menyerah, ingat, susahnya hanya di awal aja. Betul. Tapi kesusahan kedepannya akan semakin berkurang. Ya belajar menikmati proses. Nah kalau saya itu selalu melihat masalah ada peluang. Masalah dalam hidup itu cuma dua, Pak. Hmm. Satu, masalah yang sama. Kedua, masalah baru. Hmm. Nah, masalah yang baru itu biasa kita harus belajar sesuatu hal yang baru. Hmm. Masalah yang sama yang terjadi lagi, jangan-jangan ini kita nggak pinter-pinter nih. Nah, setiap masalah itu peluang. Ya, Hmm. kan saya akan jelaskan dari berapa menu saya itu timbul ketika ada masalah. Hmm. Ya, masalah omsetnya lagi rendah banget, masalah ketika ada yang saingan bikin mirip kita percis, ada tuh. Tapi ketika ada masalah, kita timbul ide yang baru, ternyata itu bikin kita lebih maju lagi. Nah, pedoman hidup saya juga adalah it's never too late. Gak ada kata terlambat. Ya, saya mulai bisnis itu di usia yang tidak muda. Sekitar umur 2018, 5 tahun yang lalu, saya 39 lah. Ya, kata orang, wah udah agak ini nih. Cuma nggak ada kata telat. Ya, 40 pun Jack Ma di usia 40-an baru. Ya, mulai ketemu namanya Alibaba. Betul. Kalau apa? Mulai aja, nggak ada kata telat. Nah, dan ini kalau bahasa Mandarinnya ini, mau tahu lah usia, tahu lah. Belajar terus menerus, Betul. nggak ada akan berhenti, improve terus. Next bro. Nah ini juga yang sering menjadi kendala buat teman-teman mau memulai bisnis.
Aduh, takut banget, gak ada modal. Tadi teman-teman udah dengar ya, saya punya 10 juta gitu ya. 10 juta, jujur kalau sekarang dikasih ke teman-teman mulai bisnis juga mungkin mau mulai bisnis apa ya, benar nggak? Iya, Gitu. iya betul. Tapi sekali lagi ya saya juga bukan bilang waktu itu langsung saya punya ide seperti apa ya. Tadi ketika kita percaya di atas yang maha kuasa, kita mau mencari terus. Hmm, Bisnis saya sekarang ini juga nggak langsung dapat kan. hmm, Awalnya kan dari cari kerupuk dulu, cari hmm, aksesoris dulu, ya kan. Lihat beberapa bisnis baru ketemu bisnis ini. Jadi coba aja. hmm, Pakai kegagalan itu. Jadi gini, kalau orang yang suka basket mungkin tahu ya kalau dia mau cetak poin, dia belajar shoot itu mungkin sampai dia jago 10 kali shoot sampai 10 kali masuk, hmm. mungkin harus 1000 kali kali. Iya. Dan pertama kali shoot 10 mungkin nggak masuk semua. Hmm, Nah itu namanya kegagalan. Kita dipakai terus. Latih terus, latih terus. Nah ini cari. Pasti ada. Sekarang ini, Mas saya bilang, kita ini sangat beruntung sekali di era ini. Ya semuanya ini sudah apa ya namanya sudah disediakan lah toko, kita udah nggak usah sewa, bisa pakai toko online ya. Barang kita kalau nggak punya barang kita bisa apa, jadi afiliasi dulu kan, benar nggak? Saya ini sekarang banyak loh bro. Kalau dibilang lihat sedikit doang nih, wah ini ada peluang nih, wah ini bisa jalan nih, ya mungkin juga dengan pengalaman kita ya, tapi kan saya juga harus fokus juga gitu. Nah ini yang saya sering juga kasih ide-ide bisnis ini ke anak-anak muda. Betul, saya juga pembina untuk anak-anak muda. Bahkan saya bilang, lu mau nggak jualin, saya punya asinan deh, saya kasih kamu 15% jadi reseller saya. Enak nggak? Ya, pakai WA doang, ya. Oh, udah lama-lama ini, bahkan ada beberapa bisnis yang saya lihat, wah, ternyata sekarang udah enak gitu. Nggak ngerti dengan tanya Bapak Google, ya, apa-apa bisa belajar di YouTube, ya. Komunitasnya banyak. Nah, orang sekarang tuh cepet banget kan. Ya, itu sebenarnya modal menurut saya ya, itu mungkin saya coba taruh, mulai punya prinsip itu taruh di paling, bukan paling akhir lah ya, tapi jangan nomor pertama dulu deh gitu. Lebih berpikirnya kreativitas idenya dulu gitu. Betul, Ya, betul. apa sih ini ya kan? Bisa nggak gitu? Oh, misalnya, oh, saya properti, ada yang punya tanah, ada yang bisa bangun. Tapi saya kenal mereka semua nih. Bisa nggak? Saya yang misalnya ketemuin mereka, jadiin, itu kan jadi peluang bisnis juga. Gitu. Sekarang juga udah sistemnya kerjasama. Ya, nggak bisa sendiri kok. Nah, saya ini jujur pernah juga sebelumnya lah ya, sebelum ini bisnis juga, kita patungan berapa orang, ya kita dimakan sama orang juga sih. Gitu. Tapi itu nggak membuat saya juga untuk takut berkolaborasi gitu. Ya, ya udah kita ambil pengalaman itu karena sekarang nggak bisa kita kerja sendiri ya karena marketnya begitu besar dan pertumbuhan dan perkembangan begitu cepat, harus berpikir untuk kolaborasi. Nah ini mungkin saya punya, kalau mau nemuin ya, kalau kebutuhan saya kan di makanan, jadi kalau tadi saya bilang kan saya punya inti core-nya saya apa tadi ya, makanan kesehatan harus enak, lezat, dan orang makan terus, nggak bikin bosen. Banyak kuliner-kuliner yang cuma hype-nya cuma 3 tahun, 2 tahun. Kita ingat boba, cepet banget nongol, terus tahunnya hilang. Apalagi, banyak sekali lah mungkin ya. Es kepal Milo, seperti nah, waktu itu saya punya pandangan, saya nggak mau bikin sesuatu yang akan hilang, terus bikin lagi. Ya. Sekali, kalau bisa, makanan saya ini, kalau bisa long lasting, selamanya, bahkan bisa kayak siomay gitu. Bisa kayak pempek gitu. Sampai berapa generasi juga masih makan makanan saya dan itu menjadi heritage. Nah ini yang ketika kita bikin sesuatu itu kita harus punya core-nya kita nih mau kemana. Nah biasanya dimulai di apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa. Nah kebetulan istri memang nggak bisa, tapi ternyata dia suka makan. Apakah bisa bermanfaat bagi banyak orang? Nah ini juga saya rasa lebih bagus ini
lebih baik beda sedikit ya daripada baik sedikit gitu. Jadi sebisa mungkin jangan samain orang. Ini banyak orang bisnis itu samain orang. Saya nggak mau. Ya kalau ada pun ya jujur lah kita nggak munafik juga. Dalam arti kan saat ini banyak soal mengenai ATM kan. Ya, Amati, tiru, modifikasi. Gitu. masih. Tapi jangan kitanya bikin sesuatu yang masih ngekor di belakang orang gitu. Nah kita bikin sesuatu yang memang kita ambil dari dia punya ide awal, tapi kita kembangin lagi. Atau saya akan kasih lihat yang saya tiru itu saya modifikasi sampai seperti apa gitu. Ya jadi lebih baik beda sedikit daripada baik sedikit. Oh ini sama cuma baiknya gue sedikit gitu. Sebisa mungkin kita beda. Itu kan yang namanya kan nemuin namanya USP ya, unique selling point-nya kita. Poin, ya. Ketika kita punya berbeda dengan orang lain. Yang kelima, next. Nah ini, nah teman-teman lihat tuh. Jadi kami pas bikin asinan itu pertamanya tuh ambil dari asinan Kalimantan yang di Kalimantan, rambutan nih, gitu. Nah, yang sebelah kanan ini ada asinan kita. Ketika kita sudah modifikasi dengan begitu banyak buah. Nah, waktu awalnya itu kan ini cuma satu rasa. Kita pikir waktu campur buahnya banyak akan jadi rasanya nggak jelas gitu. Ternyata luar biasanya ketika kita campur semua ini, ternyata buahnya itu punya rasa sendiri-sendiri. Memang kuahnya agak sedikit nyampur, tapi ketika kita makan salak ada rasa salaknya. Kita makan misalnya orange-nya ada rasa orange-nya gitu. Ini ada lengkeng, ya ada strawberry gitu. Ini yang saya namakan lebih baik kita beda sedikit daripada kita sama gitu. Dan ini sudah modifikasi. Tapi memang waktu kita mau nemuin seperti yang di kanan ini, nggak dalam waktu sehari sih. Harus trial dan error terus sampai kita dapat memang kita punya tagline itu ya, sekali gigit pasti nagih. Jadi saya bikin sesuatu itu orang makan, ini harus nih. Ya. Kalau nggak sampai kayak gitu, itu nggak akan jadi menu kita. Kayaknya teman-teman udah mulai penasaran, udah mulai lapar nih ya. Next. Nah, ini bisnis kuliner karena suka teman-teman tahu Itla ya. Itla ini kan sebenarnya dari 3 orang ini di Singapura nih. Mereka suka makan. Nah ini mereka juga ATM nih, ambil yang di Singapura, bawa ke Indonesia, akhirnya mereka bikinlah ini ya telur asin kan, gitu. Next. Nah ini juga ini teman-teman tahu ya, ini kitchen kan, Adi Kitchen, terus yang punya salad bar ya kalau salah. Nah ini yang sekarang juga salah satu ambasadornya di Klim kalau salah. Nah ini karena awalnya dia suka fitness, dia kan jaga kesehatan, akhirnya dia bikin catering. Jadi bisa tuh teman-teman kalau sukanya deh, karena ketika kita suka akan nggak mudah putus asa gitu, nggak mudah menyerah. Kita enjoy gitu. Dan teman-teman bisa mulai dari situ. Next, nah ini yang tadi saya bilang, ya ini yang diambil kan makanan-makanan khas daerah lah ya, geprek bensu ya kan, ambil mata, ya kan, kebab Turki, kan ambil daerah ya kebabnya gitu kan, bisa mulai. Nah, kamu ini mungkin dari daerah mana, ada kelebihannya di situ apa gitu. Kampung halaman kamu punya produk apa yang kalian tahu, saya pakai juga dari situ. Next. Nah, yang menarik ini sama lah ya, karena saya makanan harus bersih, menarik, dan memberikan rasa aman. Jadi ketika orang sampai, bahkan kita punya slogan itu kan FUNCS ya. FUNCS itu adalah F-nya itu fresh, A-nya itu authentic, N-nya itu natural, harus alami gitu ya. G-nya itu give. Nah, give ini artinya adalah semacam kayak kado. Jadi kita mau kita punya packaging apa semua yang sudah sampai di tangan orang itu seperti kayak kado. Ketika dia terima itu, wah ini bagus ya, menarik ya, saya suka ya. Nah ini teman-teman kalau memang ada yang menciptakan produk atau apa ya, menurut saya itu harus ya. Karena sekarang eh, banyak hal yang karena packaging harganya jadi tongkraknya naik. Betul, betul. Ya, kan saya akan kasih lihat next. Nah ini kira-kira ya. Kalau yang kiri sama yang kanan, bro pilih yang mana?
Yang Nah, kanan ini ini di lebih menarik ya. pasar-pasar gitu kan, gitu. Nah, ini punya kita nih. Sekarang udah jauh lebih bagus lagi, udah nggak pakai Hmm, packaging begini. hmm, Yang satu asal, yang satunya artistik. Next. iya. Wow. Nah, ini sekarang kita ada pengembangannya sampai kayak begini. Iya, iya, iya. Next. Nah, bahkan kita sudah bikin hampers. Hmm, hmm, Nah, tadi kan ditanya sama Pak Pram ya, hmm, nggak hmm. jalan-jalan Pak? Enggak, lagi nyangkul nih. Ya, karena lagi Natalan, pesanan Hmm. banyak nih buat hampers gitu. Oh, Jadi ya kita musim-musim Lebaran, hmm, Imlek, ya hmm, inilah hmm, Valentine, hmm, Natal gitu. hmm. Kayak gitu. Ini ya teman-teman memang nggak sehari langsung jadi ya. Cuma Betul. ini ya kita improve terus kok. Bahkan terakhir packaging kita juga udah nggak seperti ini. Ini kan masih pakai Hmm. kertas. Kita sudah cetak, eh, udah berani pakai box karton yang saya cetak 1000-an gitu. Oh. Hmm. Jadi udah lebih proper lagi. Next. Hmm, hmm, hmm. Nah, yang sebelah kanan tuh yang lebaran udah seperti itu tuh. Jadi udah kotak. Ya, ya, ya. Dulu kan ini masih pakai pita ya. Ini kelihatan lah transformasinya gitu. Yang pita Hmm, cuma stiker kecil, terus yang di tengah udah mulai ini. Nah, ini sekarang kita udah pakai box yang benar-benar cetak. hmm. Next. Dan itu ngaruh banget. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau Betul, betul. teman-teman mau beli ini, ada dua ya, Hmm. kira-kira cuma beli ayam yang mana nih? Ya kan? Satu harga Iya, 8.000, satu begitu kan? iya. Nah, ini ya packaging sangat penting, harus menarik, harus jelas, harus brandingnya. Hmm. Next. Nah, manajemen ini juga sangat penting. Nah, saya juga masih belajar terus, bukan bilang saat ini saya sudah sempurna, karena kan saya juga dari UMKM ya. Cuma saya Hmm. orang teknik industri, backgroundnya sistem. Tapi saya kan belum punya pengalaman di UMKM juga. Jadi ya sampai benahi juga. Ya, tapi mulai ada standarisasi proses. Nah, kalau teman-teman tahu, saya pun masuk, buah saya ini kan nggak bisa beli seminggu taruh terus. Makanya kita punya itu terkenal dengan artinya seger, fresh. Karena kan Hmm. fungsi kan fresh. Jadi ada yang beli sehari, ada yang beli 3 hari, ada yang beli seminggu. Nah itu Hmm. macam-macam buahnya udah ada prosesnya tuh gitu. Gitu. Jadi yang mana first in first out, yang mana datang dulu gitu kan. Nggak boleh expired seperti itu. Jadi benar-benar sekarang kan saya juga sudah buat cabang gitu ya. Nah, Hmm. pertama mau bikin cabang kedua itu kan kita nggak punya pengalaman, ya kan? Kita juga Hmm. takut apakah kan ilmunya ini transfer ke orang lain terus diambil seperti itu lah ya. Tapi akhirnya Ya, kita ya, temuin ya, ya. sistem juga. Ya kita harus pakai CCTV, kita pakai standar proses, terus kita pakai ya banyak hal lah. Nah, Hmm. jadi ketika sudah mulai besar, kita mulai harus manajemennya harus mulai jalan. Hmm. Bukan bukan sebelumnya nggak jalan ya, Hmm. sembari gitu. Tapi kalau teman-teman langsung bikin manajemennya, nah kadang kan keburu ribet dulu Hmm. ya. Hmm. Hmm. Sambil aja, namanya kan improvement itu hari demi hari sambil jalan, ya, Hmm. sambil taruh gitu. Nah sekarang kita juga ada quality check, ya jadi dicek pengadaan terus yang apa namanya yang rata-rata semua yang bekerja di produksi harus pakai pengikat rambut, semuanya harus bersih, Ya, betul. ada standar prosesnya, ada SOP-nya. Nah di F&B ini apalagi ntar kalau udah kayak cabangnya banyak, itu karyawannya banyak, ya itu Hmm. 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 benar-benar SOP-nya harus kuat, Nah, gitu. ya sistemnya harus kuat. Nah, kadang-kadang makanya bayar mahalnya tuh di orang yang ini sistem tuh Betul, betul. gitu. Nah karyawan kita juga harus di training, ya jangan, ya saya kenal lah ya, taruh-taruh orang aja gitu kan, kita lupa training dia gitu. Hmm. Tahu-taunya salah lakukan, terus kadang kita marah, salah ya, orang saya belum ngajarin dia. Sekarang enggak ya, sekarang udah harus di training dulu ya kan. Betul, betul. Jadi ada area-area yang mereka jalani gitu. Area pertama di sini ya kan, terus dari sini dia udah mulai fasih masuk area kedua, tergantung lah ya departemennya apa gitu, tapi selalu ada gitu yang harus training, karena itu adalah kita punya apa ya. Oh, justru orang itu yang menjadi, menurut saya ya, saat ini orang Hmm. itu yang menjadi aset yang paling penting, gitu. Ya, kalau di perusahaan kita
itu orang-orang yang bagus. Nah, itu yang paling penting. Oke, next. Nah, marketing, jujur, saya ini kan modalnya cuma 10 juta. Awalnya itu ya dari mulut ke mulut. Dan menurut saya, ini saat ini yang masih jalan terus. Ya, mulut ke mulut. Jadi, saya bersyukur saya dari perkumpulan tadi yang pebisnis itu ya, yang profesional itu, ketika saya bilang, teman-teman saya mau bikin ini nih. Oh ya, emang mau bikin apaan? Oh inilah kayak dessert itu loh, begini-begini, udah jadi nih. Ya udah, coba deh. Ya kasih coba. Ya, ada saya lihat banyak teman saya mulai kuliner, dia bikin, tapi nggak kasih orang coba. Ya, langsung mau suruh orang beli. Jangan. Ya, harus bisa berbagi juga. Kasih sampel dulu, mulai dari orang-orang dekat kita, ya kan? Kasih orang coba itu, kasih masukan. Gitu loh. Itu juga orang mulai, enak nih. Sekali kita kasih, 2 kali kan namanya kau teman, jangan dong, masa gua minta melulu. Udah, lu mau jual berapa? Bingung awalnya juga mau tetapin harganya berapa. Belum ngerti yang namanya COGS apa segala macam gitu kan. Tapi ya udah cari kan. Mau hitungannya gimana ya tanya teman yang udah ngerti ya. Oh begini cara hitungnya seperti itu. Nah ini ya kita mulai tuh. Hanya teman kirim teman, teman kirim teman. Nah kita baru mulai punya ada income ya untuk omset lah ya, omset yang dimana kita ada profit. Nah profit saya itu akhirnya saya ambil dari profit ya. Profitnya itu saya ambil awalnya ya sekitar 10% itu untuk mulai main di media sosial. Nah disitulah pertama kali saya belajar online itu sama Mas Jordi Mas. Ya, ya. Itu ya yang kenalin ke Pak Pram tuh. Nah itu Betul. coachnya saya tuh. Oh, Dia ngajarin saya Instagram lah, digital marketing lah. Orang saya betul. dulu aja hashtag saya pikir makanan. Kata istri saya, kamu sih bener-bener deh. Ini banget, apa maksudnya jadul banget gitu, gaptek banget. Masa hashtag makanan? Tuh, kalau nggak ngerti kan. Tapi ya sekali lagi tidak pernah ada kata terlambat. Gitu. Ya sekarang bukan pinter sampai kayak gimana, tapi ya saya sampai ada bikin yang namanya untuk apa? Untuk jasa ya, sosial media gitu. Jadi karena kita bikin terus kita punya Instagram sukses, banyak orang suka dan jalan dan udah ngerti, akhirnya banyak teman-teman mau dibikinin gitu. Karena saya lihat ada beberapa anak muda yang daripada main game, kelantang untung nggak jelas, ayo mulai belajar bisnis. Ya ini, ya saya cariin customer-nya, kalian kerjain, saya kasih masukan. Lumayan tuh mas, jadi mulai ada satu proyek, dulu masih mahal, sekarang udah mulai banding harga semua kan. Dulu satu proyek itu bisa 3 juta, 2 juta minimal 1,5 lah. Sekarang udah murah semua ya, 15 feet, ya kan, berapa kali video reel, 1 juta, bahkan sekarang murah-murah sekali gitu. Nah, jadi memang marketing saya dari mulut ke mulut itu paling ampuh. Nah, Betul. sekarang kita nggak bisa pungkiri juga, kita sudah online. Nah, saya sekarang juga lagi belajar gimana TikTok. Jadi sekali lagi nggak ada pernah berhenti untuk belajar. Ya, yang pasti saya nggak joget-joget, tenang aja teman-teman ya. Jadi saya belajar gimana variabelnya, ya kan, algoritma gimana, terus teman-teman yang di Shopee Live gimana, ya itu aja. Nah, banyak bertanya, ya komunitas kita harus belajar terus. Next mas, nah ini ya tadi semuanya yang online. Next, nah ini kita pernah diliput sama Kumparan, kami terpilih Grab Express terbaik UMKM waktu itu. Sempat juga mewakili Grab Kitchen waktu launching untuk 9 negara ya. Kita yang show untuk mewakili UMKM-nya Grab. Next, nah ini jurninya kami. Nah, saat ini ada puluhan karyawan. Kami 2 cabang, ada rencana mau cabang ketiga juga. Jadi cabang kedua ini tahun lalu. Kami baru ke Serpong. Nah, jadi tahun ini ya 2014 lah kami ada 1 cabang lagi minimal gitu ya, sama mungkin beberapa tempat untuk kita stand atau bazar sih. Next, nah ini tadi ya kita dapat terpilih
Next. Dapat juga masuk di news. Ya puji Tuhan sekarang juga ya cukup ya banyak lah pelanggan-pelanggan kita artis ya ibu pejabat. Next. Jujur teman-teman semuanya ini saya nggak bayar ya. Saya nggak sanggup bayar kalau harus satu orang ini bisa puluhan juta gitu. Tapi tadi dari mulut ke mulut. Jadi ada teman saya kena mereka, teman baik, kesini dong, gitu. Karena kita sama-sama teman baik, akhirnya jadi ngobrol, kenalan, udah. Jadi siapa bilang harus modalnya gede ya, harus kreatif. Betul. Kalau nggak kreatif, saya jadi pakai duitnya gede. Next. Betul. Nah ini nggak Jordi nih, Iya, betul. yang kecil nih, jauh lebih muda dari saya. Oh ada lagi, kalau namanya belajar itu jangan gengsi. Betul. Ya saya ini kan, berarti waktu itu saya 39-an lah ya. Dia ini kan waktu itu masih 17 ini. Oh, Ya, 39 belajar sama bocah 17 kan ada orang gengsi gitu ya. betul. Tapi menurut saya ya enggak lah. Nah, muda itu sekarang kreatif banget. Saya senang ngumpul sama anak muda. Selain awet muda, saya selalu dapat informasi terbaru. Nah, ini yang saya pakai terus nih, gimana untuk lebih step ahead dengan pesaing-pesaing saya, ya, atau peluang-peluangnya ke depannya. Next. Oke, ini Instagram saya. Ini yang saya punya Fans Kitchen. Ini nomor HP saya. Ya, kalau teman-teman mau tanya, kontak, boleh silakan. Anytime, masa senggang saya bisa bantu jawab. Nah tadi Pak Pram, kalau Ya. ntar ada yang ya, gimana? Ntar saya kan ada siapkan itu ya, buku ya. Ntar Pak Pram Oh yang ya, ini deh, ya nanti yang fasilitasnya, ya ya seperti nanti apa gimana. ya Itu aja nanti teman-teman, terima kasih atas waktunya. Pas 45 menit. Oke ya, mantap mantap mantap. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, ini ada yang istimewa hari ini akan dibagikan buku oleh Pak Yusuf. Ada berapa bukunya, Pak? 3 Oh, 3. Nanti saya pilih ya, 3 pemenang untuk visi buku jabatan. ya. Dan nanti ada saldo gratis OVO untuk 2 orang. Jadi hari ini ada 5 orang pemenang. Mantap mantap. Ini sekarang ke sesi tanya jawab ya, Pak ya. Kita akan menuju sesi tanya jawab. Ini pertanyaan pertama dari saya. Tadi dalam presentasi tadi dijelaskan sekarang itu dalam bisnis itu zamannya berkolaborasi, bukan berkompetisi. Itu seperti apa Pak kolaborasinya, Pak? Gimana? Sorry. Ya, dalam berbisnis sekarang itu zamannya sudah berkolaborasi, bukan berkompetisi lagi. Itu berkolaborasinya menurut Pak Yusuf itu seperti apa di dalam bisnis? Hal-hal apa yang harus diperhatikan? Eh, ini yang sudah saya jalankan, ini malah jadi terbaru kami ini adalah saya berkolaborasi dengan desainer. Nah, Jadi saya punya hampers itu kartu Natalnya, bahkan ke depannya kartu ulang tahunnya semuanya itu adalah desainer khusus. Dan itu dibikin special edition dan satu orang kalau dikasih kado itu ya cuma itu aja. Nggak akan ada nomor yang lain-lain. Jadi dia pakai namanya numerator. Misalnya FKA, misalnya kan namanya Abednego ya. Jadi Fans Kitchen Abednego gitu ya, FKA 0001. Jadi yang terima 001 itu cuma orang itu aja yang dikasih. Kita kolaborasi seperti itu. Nah, kedua, teman-teman juga mungkin tahu seperti kayak Henry. Henry itu dia seperti apa ya? Bukan cloud ya, kayak cloud kitchen lah ya. Jadi dan saya Fans Kitchen. Kalau saya mau sewa satu ruko gitu ya. Waduh, ini juga lumayan ya. Tapi saya bisa nih, ya kan? Saya kan di shop nih ya. Saya coba cari rekanan yang dia makanan berat misalnya. Terus saya cari lagi mungkin teman yang, oh dia minuman, kopi gitu ya, atau apa. Kita sewa ruko bareng-bareng yuk. Itu namanya kolaborasi. Jadi ketika, ya jadi ringan kan? Nah, itu
Terus kalau misalnya kita ada dine in, orang jadi enak kan, sekali datang bisa makanan berat, bisa ngopi-ngopi juga boleh, terus bisa Hmm. juga kita pulang bungkus dessert atau mau makan dessert di tempat itu. Hmm. Banyak hal sih ketika kita lihat kolaborasi. Mungkin itu ya. Kira-kira Oke. bisa mewakili ya, cukup jelas Iya, ya. iya, cukup jelas. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ini dia dari Pak Jevi. Ini berbisnisnya tentang ekspor impor. Bagaimana strateginya untuk pemasaran internasional untuk produk yang bisa diminati oleh pasar internasional? Kalau menurut Pak Yusuf bagaimana? Waduh, ini sebenarnya saya punya goals yang sangat jauh loh ini. Iya. Jadi kalau teman-teman ada perhatikan, tadi saya udah bilang saya ingin Fang Kitchen ini jadi heritage. Kalau bisa nggak harus nama saya gitu ya, tapi mewakili ya kesukaan orang Indonesia dan bisa menjadi kayak Thailand ini kan banyak sekali ya restoran Hmm. Thailand bisa menjamur kemana-mana ya kita Iya, harusnya iya. juga bisa gitu sebagai anak bangsa saya Hmm. pengen Fang ini juga produk-produknya disukai nggak cuma hanya di dalam negeri tapi kalau negeri. Nah Hmm. otomatis kalau yang seperti saya ini kan tadi saya bilang makanan basah dan expired date-nya cepat gitu ya. Ya Hmm. antara saya bikin cabang atau tadi bikin secara manufacturing. Hmm. Nah yang pasti berarti ini kayak ini kan harus studi kasus ya. Nah, nanti kita mau ke negara mana, kita punya barang apa di negara mana perlu apa. Hmm. Nah kalau saya kebetulan puji Tuhannya ada banyak kenalan juga di KBRI, duta gitu. Ya makanya harus ikut perkumpulan juga gitu. Hmm. Ya, oh ini mau apa misalnya. Kalau saya nih misalnya ya, kalau ditanya Pak Yusuf, kalau Indonesia ya kira-kira bisa diekspor apa ya? Saya bilang salak. Banyak negara lain nggak punya salak kok. Pas saya bikin yang sebenarnya negara itu datang, pas kita lagi show, mereka lihat salak itu udah kayak lihat apa namanya snack fruit katanya. Buah ular. Iya, iya. Buah apa? Iya, Iya. ini apaan? Nah, mereka makan, wah enak sekali seperti itu. Seperti itu. Jadi apalagi yang bisa kita apokat gitu kan. Apalagi wah, kalau salad itu mau kita ekspor mentah-mentah langsung ke sana nggak bertahan lama. Karena Betul. salad itu kalau dalam kondisi yang normal 3 hari aja udah mulai ada pembusukan. Hmm. Nah ini yang menjadi tantangan. Makanya tadi kalau teman-teman nanya, ya saya juga bilang harus case by case ya, studi kasus. Cuma ya gini, kita harus buat sesuatu barang yang memang orang butuh. Hmm. Yang memang ada pangsa pasarnya gitu. Hmm. Atau kita menciptakan kebutuhan di situ. Yang orang akhirnya ya intinya jadinya butuh. Jadi Hmm. eh, jangan kita menawarkan yang memang orang nggak perlu gitu ya. Akan capek Hmm. ngedorongnya. Cuma kalau di saya ya kebetulan makanan sehat. Terus ya buah itu kan bahasa ini internasional ya. Semuanya orang makan buah Hmm. ya. Jadi ya saya melihat di situ ada opportunity sih. Saya nggak tahu teman-teman yang tadi nanya itu bisnisnya apa, seperti apa. Ya mungkin bisa cikat-cikat sih. Hmm. Startup saya atau gimana. Hari ini saya sharing kan, kayak apa namanya, menggurui atau apa gitu, dengan pengalaman yang saya ada. Gitu. Hmm. Oke, semoga Kira-kira menjawab. menjawab. Ya, semoga menjawab. Ini dari Bu Norita Sitorus. Apa yang menjadi alasan Pak Yusuf untuk penanganan tradisional untuk ide usahanya? Alasannya mengapa makanan asinan itu menjadi usahanya Pak Yusuf? Nah, jadi tadi mungkin kalau saya ada cerita dari awal ya nggak langsung tong keluar begitu kan. Nanti kan ada journey-nya gitu. Ya, kayak saya bilang ini ada tuntunan dari yang di atas lah gitu. Tapi tadi core basic-nya adalah saya ingin makanan kan, terus sesuatu yang sehat. Itu aja dulu. Aja kepikiran. Kalau buah itu kan sehat gitu kan. Nah memang waktu itu rasa sengaja juga istri itu dibawa yang asinan rambutan itu gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak momennya pas aja gitu. Pas saya juga lihat dengerin Pak Luhut ngomong di acara itu terus nggak sering.
kita discuss sama istri nggak berapa lama, ada temannya yang bawa asinan itu. Kemudian ini lagi kok, Pak, bagaimana caranya hobi kita itu dijadikan bisnis? Jadi bagaimana cara mengenali agar hobi kita itu bisa dijadikan bisnis itu bagaimana kalau menurut Pak Yusuf? Kopi. Hobi, kesukaan, kegemaran, hobi. Oh, hobi itu kan ada dua ya. Heeh. Satu itu hobi menghabiskan uang, tapi di sisi lain juga hobi yang bisa menghasilkan uang. Nah, kalau bisa habisin uang doang, nggak bisa menghasilkan uang. Nah, itu ya tadi berarti untuk menciptakan peluang bisnisnya nggak ada. Nah, saya itu mungkin karena kecilnya susah gitu ya. Kan orang tua saya susah, tapi emang saya diketatkan dalam arti uang saku, uang jajan segala macam. Nah, dulu waktu saya hobi main bola, akhirnya saya bisa kepikiran tuh. Pas ada suatu hari saya lihat ada orang dari Bogor, dia jual sisa bola Nike yang sisa ekspor. Kalau di toko itu bisa sekitar 180 sampai 200, ya waktu itu 50.000. Ya saya lihat, wah ini peluang. Nah di sisi saya hobi, ya saya ambil peluang itu, saya tawarin teman-teman, mau nggak nih? Saya dapat nih lagi sale 100.000 doang. Wah ada rebutan. Akhirnya saya jual deh. Saya ambil modalnya 50.000, ya saya dapat 100.000, jual 100.000 dapat 50.000. Kan ketika itu waktu saya ambilnya banyak, saya bilang, Mas bisa kurang nggak nih? Ya kan, ya udah jadi 40.000, saya dapat 60.000. Itu dari hobi, terus kita lihat ada peluangnya untuk bisa menghasilkan uang. Seneng nggak? Seneng banget Mas. Main bolanya makin rajin, cari duitnya juga makin getol. Ya. Jadi kalau ciri-cirinya tadi hobinya bisa menghasilkan uang, nah tadi kan istri suka makan, coba-cobain. Jadi kalau saya sama istri itu punya gini, kita suka bercanda gitu ya. Kalau ibu mau coba sesuatu yang enak, jangan nanya si Yusuf. Si Yusuf mah semuanya enak, beneran. Jadi ya istri saya tuh punya karunia untuk mencoba ya gitu loh. Dia suka makan, dia suka hati gini, hati gitu. Akhirnya ya karena produk-produk. Nah puji Tuhannya sekarang saya juga udah lumayan lah. Nah, tadi ya, jadi mungkin ramalannya nggak bisa jadi pengusaha, tapi karena istri bekas pengusaha, jadi akhirnya saya juga pengusaha juga. Berarti ramalannya tidak terbukti ya? Enggak lah, jangan percaya. Jadi kalau kita mau kerja, ya, bagi niatnya kita baik, gitu ya. Kita bilang sama Allah, sama atas pasti dibuka jalan buat jadi berkat. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bu Nurita Sitorus ini, bagaimana kok bisa berbisnis kuliner padahal dulunya pegawai kantoran? Ini kepepet atau mungkin apa? Sebenarnya kalau mau jujur ya nggak kepikiran kayak gitu juga. Tadi kan teman istri bisnis baju, ya kan akhirnya tutup. Saya juga kerja di pabrik cukup lama, profesional gitu ya. Cepat berapa kali pas lagi kerja juga buka kafe kecil-kecil, ya tutup juga ya. Terus dari 20 orang, kayak gitulah. Nggak bisa manajernya. Jadi ya memang langsung kepikiran bisa asinan, bisa dessert yang enggak. Nah saya punya doa itu selalu gitu. Kalau Tuhan mau saya di area ini, apapun, ya Tuhan bukain jalan. Kalau enggak, Tuhan tutup aja. Nah itu akhirnya kerupuk nggak jadi, aksesoris nggak jadi. Ya, akhirnya masuknya ke sini ya masa saya kirimin asinan rambutan itu dari Kalimantan itu ke istri saya. Udah dari situ ya pasti ada ininya. Kan teman-teman pasti nemuin. Tapi cari terus, konfirmasi demi konfirmasi itu akan dapat. Pasti dapat. Jadi saya ini kan nggak bisa sama kayak saya gitu. Kita punya perjalanan yang berbeda-beda, tapi pasti akan benang merahnya sama. Akan dibukain, oh ini ketemu orang ini. Ya, kita ketemu artis, ketemu influencer, yang sekali dia naikin, wah kita langsung ngebum. Gitu. Kadang kepikiran juga,
Terus tadi saya juga belum cerita waktu kita asinan pertamanya kan asinan jalan-jalan, omsetnya udah mulai turun, orang udah mulai bosan kan ya. Bulan 6 bulan 7 itu kan ibu-ibu pada semuanya lagi keluarin duit buat anak sekolah, ya kan, Iya, liburan, betul, ya kan. betul, betul. Wah itu stres berat tuh. Nah kita tahu lah kalau bisnis nggak bisa bertahan dari 5 tahun tuh biasanya hilang tuh. Ini gimana gitu ya. Akhirnya kita ciptakan yang namanya es buah similu. Es buah similu itu kita lihat itu udah cukup lama, 1,5 tahun yang lalu, 2 tahun kali. Waktu kita main di Pekanbaru. Kita cepat bawa pulang, waktu 2 tahun yang lalu itu udah coba nggak jadi, kita udah lupakan. Nah, di saat kepepet lagi, kita harus punya produk baru. Nah, coba terus tuh. Akhirnya tuh es buah similunya itu enak banget. Bahkan lebih enak dari yang di Pekanbaru. Ini bukan karena saya ngecap ya gitu, tapi beneran. Karena kan orang bilang kecap kita paling manis kan. Kecap nomor 1 berarti. Ya kita nomor 1 kan. Terus saya cobain, saya nanya istri, yuk bisa bikin yang sama lagi kan nih? Jangan bisa bikin sekali. Ya coba-coba lagi, bisa. Ternyata benar. Setelah kita bikin, kita launching segala macam gitu ya, booming. Nah sekarang ya puji Tuhan aja ada 4 produk ini udah tetaplah asinan sekitar pegang peranan mungkin agak dominan dikit gitu, tapi udah nggak jauh gitu. Nah similunya juga bagus, iskamnya juga bagus, rujak kacang bertingkatnya juga bagus. Produk saya keluar rata-rata lagi kedal. Iskam itu keluar lagi COVID. Jadi saya bilang, jadi yang tadi saya bilang masalah ada itu benar mas. Jadi bukan saya bilang cuma secara teori. Nah, ketika ada masalah kita benar-benar hadapi, jangan kabur ya. Kita hadapin, kita cari. Nah disitulah ada peluang. Gitu. Itu sih mas. Ini menarik ini dari cerita jatuh bangunnya Pak Yusuf ini dalam membangun bisnis. Ini pertanyaan saya, bagaimana caranya menata mental bagi kita para pengusaha pemula agar tangguh dan tahan banting. Ini soalnya kan lihat dari Pak Yusuf ini apapun masalah di bisnisnya itu tetap jalan. Nah, ini kalau menurut kiat-kiatnya Pak Yusuf bagaimana? Mas Pram kan kelihatannya begitu. Kalau lagi datang juga ya kita kayak inilah melo-melo juga lah ya. Tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Jadi sebenarnya gini. Ya tadi saya bilang jadi gini. Kalau mau bisnis itu ya orang sempat dengar namanya bakar kapal. Iya, betul. Ya udah nggak ada jalan no way out lagi. Tadi kan saya nggak ada apa lagi. Mau nggak mau hidupin anak baru lahir, Iya sih, susu betul. pokoknya gimana. Jadi ya memang kalau memang teman-teman dalam posisi seperti itu, sebenarnya nggak harus sampai begitu. Tapi secara kita punya dalam mindset, kita bikin seperti itu. Kita harus berhasil. Kalau kata, saya mau dong istri anak saya lebih sejahtera. Saya mau dong. Jadi ada faktor-faktor X itu, cita-cita apa segala macam itu yang membuat kita ingin. Itu sih. Ketika lagi ada masalah apa segala macam, selain tadi ya semuanya itu kembali lagi ketika kita mulai bisnis ini buat apa? Ya. Jadi tadi saya bilang kita harus punya visi misi yang mulia. Tapi yang pasti kan kita mulai dari keluarga kita dulu lah. Ya. Nah jadi ketika saya lagi susah atau segala macam, jujur nih, ini saya sekarang lagi banyak expense kan, banyak pengeluaran. Oh tuh modal udah mulai kesedot kan saya. Ini expense ini, deg-degan juga gitu. Lebih ini lagi, ingat lagi, wah ini harus lebih ya kan. Iya. Gitu. Banyak anak kita kan katanya mau jadi berkat, ya kan, mau buka lapangan lebih banyak. Betul. Itu sih harus temuin faktor X-nya. Ketika itu ada, pasti kita akan down bentar, melo-melo bentar, tapi balik lagi lebih semangat lagi. Tambah perlu komunitas. Iya. Saya kebetulan banyak di komunitas pebisnis dan profesional. Jadi memang untuk memunculkan rasa the power of kepepet itu memang betul ya Pak ya.
Iya, jadi memunculkan gimana rasanya kita harus survive gitu ya. Kemudian itu ada pertanyaan lagi dari Bu Nurita, dalam pemasarannya untuk strateginya di era digital bagaimana Pak untuk bisnis asinannya? Kalau Pak Yusuf, apa yang dilakukan selama ini? Jadi saya memang kuatnya di Instagram. Mhm. Tapi Instagram saat ini kalau kita mau pakai iklan juga udah algoritmanya udah agak slow sih. Jadi Mhm. sekarang juga Instagram itu lebih sebagai kayak apa namanya, kita punya katalog lah, sama percaya gitu. Nah, puji Tuhannya saya sekarang kan follow-nya udah 30.000 lebih ya. Mhm. Jadi sudah ada certain customer. Jadi ketika saya mungkin sedikit cerita lah ya, ketika saya mulai itu dari mulut ke mulut, ketemu setiap orang, follow dong Instagram saya, Mhm. ya kan. Nah, ketika udah ada sedikit modal, saya sudah mulai belajar yang namanya bagusin. Saya punya Instagram, kan ada namanya 9 kotak feed tuh. Jadi 9 kotak itu harus menarik, karena pas orang buka kelihatan 9 kotak itu gitu. Mhm. Fotonya harus menarik, terus jangan monoton, misalnya makanan semua seperti itu. Itu adalah secara teknikalnya. Mhm. Ibarat orang masuk ke toko kita itu dia mau hangoutnya lama gitu, Mhm. scrollnya lama, nyari-nyari gitu. Tapi kalau dia lihat Betul, kita betul. tuh udah pintar ya, berarti toko kita nggak Mhm. laku. Nah, mulai iklan itu sangat bagus sekali. Ya saya pernah dari sehari 1 juta, sekarang ya paling sehari 100.000 Mhm. gitu. Karena udah mulai nggak terlalu gimana gitu. Nah, sebenarnya di TikTok bagus. Cuma saya kan di makanan. Kalau di Mhm. TikTok itu mau live makanan, mau jual makanan itu berat sekali. Ya, Kecuali makanan kering. betul, betul. Seperti itu. Nah, saya juga kadang di Shopee atau di Tokped saya juga ada naikin iklan juga. Mhm. Nah, naikin iklan itu bagusnya apa? Naikin iklan itu bagusnya ketika kita dapat customer-customer baru. Mhm. Nah, ini yang teman-teman harus punya data, analisis data. Saya Mhm. nggak tahu teman-teman pernah dengar yang namanya itu nggak ya? Data bank. Jadi Mhm. kalau di saya itu ada kumpulin namanya semua customer saya itu saya taruh di WhatsApp. Mhm. WhatsApp kan dulu cuma 200-an, sekarang kan udah banyak ya, 400-an Ya, ya. ya, ya, ya. Jadi semua customer saya itu saya taruh. Jadi sekarang kalau saya ngeblas itu kirim saya punya foto atau apa hari Senin, jadi sekarang udah jadi bergilir. Mhm. Jadi hari Senin A sampai C misalnya. Mhm. Nah, ntar hari Selasa D sampai F gitu. Mhm. Ngerti maksud saya? Ya, 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 ya. Saya Mas Prabu masuk di hari Senin. Jadi setiap hari Senin itu akan ada nongol tuh. Saya punya iklan. Saya kan Ya, ya. broadcast kan. Ya. Mhm. Tapi jangan tiap hari di broadcast orang, ntar di blog kita. Betul, betul. Ya. Nah karena saya udah banyak customer, akhirnya Mhm. saya ketemunya lagi, ntar Mas itu dikirim sama saya, mungkin bisa 10 hari kemudian. Mhm. Jadi mulut ke mulutnya jalan. Oh saya sampai sekarang masih Mas ke mulut ketemu tiap Mhm. orang. Mhm. Saya tuh nggak segan untuk ngasih orang, beneran. Mhm. Saya kan yang saya itu orang nggak coba. Mhm. Kalau udah sekali coba, pasti dia kan tagline apa sekali gigit pasti lagi kan. Terus Ya. saya punya pedoman orang yang memberi nggak punya kekurangan gitu. Jadi kasih aja, pasti balik kok. Nah, tadi Oh. ada mulut ke mulut lagi. Nah, udah ikut kita ke Instagram lagi. Udah, Mhm. jadi menggulung gitu. Mhm. Seperti itu. Ya, kalau sosmed apa itu platformnya kita harus ikuti sesuatu yang booming, Mhm. harus ini gitu. Nah, saya sekarang juga udah pakai jasa ya ada lagi ya, namanya social brand gitu. Itu yang Mhm. mereka jago di TikTok gitu. Ya saya belajar lagi gitu gimana. Jadi ya tadi cara marketing saya mulut ke mulut, sosial medianya Instagram. Awalnya tadi saya sudah cerita bagusin Instagramnya, ya kan yang jelas informasinya semuanya ada link tree-nya semuanya bisa lihat di Instagram kita saya gitu. Nah, iklan Mhm. naikin kan. Nah,
iklan juga coba tuh 50.000 naik, wah dapat banyak, 100.000 lagi makin banyak, 200 makin banyak, 300, 500, kayaknya 500 sudah mulai stuck tuh. Ya kalau kita kasih 500 omsetnya bisa datang 30 juta, kenapa enggak? Kalau kita kasih 600 ternyata omsetnya dari 30 juta jadi 50 juta, kenapa enggak? Cuma keluarin 100.000 kok berisinya gitu. Ya itu kita dapat tuh teman-teman, tapi mulai dari kecil dulu. Cuma saya nggak sarankan teman-teman kalau baru bikin Instagram langsung iklan. Nah, ada yang mau beli, ibaratnya ke toko kok nggak jelas, kosong melompong, followernya dikit, ya kan? Iklan, nah itu pasti nggak. Bagusin dulu tokonya, ya teman-teman dekat semua suruh follow, ya kan? Tadi kan organik kan mulut ke mulut semua, dan mulai ada modal dikit, mulai iklan yang kecil-kecil dulu. Itu Mas. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Bu Riris. Ini dia sudah berbisnis dari tahun 2021, tapi dia ada kesulitan kurang menguasai digital. Ini bagaimana caranya untuk bisa eksis di dunia digital? Apakah dia harus mengambil admin atau memanage bisnis kita sendiri, Coach? Ini bisnisnya apa ya? Ini Bu Riris bisnisnya apa, Bu Riris? Mic-nya masih dimatikan. Itu makanan kemasan, Pak, seperti keripik Oh, snack gitulah, ya, cookies itu, makanan Pak. kering, Pak. Iya, jadi Wow. tahun pertama tuh kayak branding, abisnya modal tuh ke branding dia, Pak. Udah gitu kemasan kayaknya ada kerugian juga gitu, ada kesalahan expire ditulis sama dia gitu ya kan. Udah gitu kan minimal ordernya kan 1.000, jadi saya punya 4 produk. Jadi kayak gitu, jadi 4.000, jadi nggak bisa kepake gitu. Jadi saya, ampun, gini, saya jadi gimana? Habis istilahnya 10 jutaan lah ke situ gitu kan, tanpa apa saya bertahan di situ atau bagaimana saya buat lagi gitu kemasan gimana ya Pak ya? Waduh, ini lumayan berat Pusing ini. saya jadi bener kayak bener berkata kata istilah orang berdarah-darah gitu ya. Tahun-tahun awal-awal itu sampai berapa tahun sih Pak kita Pak? Istilahnya dianggap wajar lah berdarah-darah itu Pak. Ya. Berdarah-darah itu kan tetap nggak tahu ya, kalau saya itu mungkin bukan mulai dari orang kaya atau modalnya banyak gitu. Nah sekarang yang tadi saya mungkin ada dengar, saya juga banyak bimbingan anak muda, itu juga selalu mulai dengan modal yang kecil gitu loh. Jadi ya harus kok sesuatu ya begini, kita nggak antipati juga ya, maksudnya kalau bisa modal besar terus menghasilkan besar, kenapa enggak kalau ada modalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita belum bisa ya mulai aja dulu. Nah kalau kasusnya Pak Riris gitu ya, itu ya mesti saya nggak bisa ngomong begini gitu, mesti dilacasnya juga. Cuma ya gimana kalau udah salah, emang paling paling itu juga sih, paling pusing kalau udah salah cetak expired date-nya itu. Di ini bisa nggak secara itu bisa apa namanya diakalin gitu, bisa nggak? Ini Tapi udah banyak Pak, udah saya beli ini katanya ada cairan tuh fast print remove gitu Pak ya 75.000. Katanya dibilang bisa ya kan, Tokopedia saya beli katanya udah saya ini nggak bisa juga hilang, aduh sedih banget ini gitu. Saya kan pernah kan jadinya Pak ya kurasi kurasi kan saya tutup gitu Pak pakai apa namanya kayak stiker gitu kan. Nah, terusnya jadi ditolak, saya katanya nggak profesional gitu waktu itu, padahal padahal mau iya, itu kurasi ke malah apa ke menghilangkan Eropa. peluang bisnisnya Iya, ya. Jadi terusnya gini Mbak, jadi gimana Pak jadi solusinya gitu, jadi berat solusinya juga gitu. ini, kalau benerinnya ongkosnya lebih gede daripada bikin yang baru, bikin yang baru. Nah, Terus kayaknya sih gitu kedua, katanya orang-orang gitu, udah terus kedua ikhlasin tadi aja Bu kalau katanya gitu. ternyata ya itu emang ini ya, memang saya sorry nih ngomongnya agak langsung gitu ya, tapi itulah, ongkos ongkos belajar saya pernah cetak salah nggak pernah gitu. Jadi tadi kalau benerinnya ongkosnya lebih besar daripada bikin yang baru, ya mau nggak mau, ya mungkin bikinnya ya udah nggak bisa 1.000 dulu nggak apa-apa, 100 agak mahal harganya, 100 ya mulai dari 100 dulu, Iya deh, daripada kayak gitu aja deh. Habis sekarang ya semua daripada katanya gitu, fokusnya jadi ntar ke minimal sana order. nggak jalan-jalan ya Iya. kan, stresnya makin banyak, akhirnya sini buntung sini nggak
Ya, semuanya Iya buruk. benar, deh. Nah, itu sih, Mbak. Kayak sih gitu deh, Pak. Oke, semoga Jadi menjawab. jadi mahal Ya, banget sih nggak jadi harus, perpisnya. bikin 1.000 dulu nggak apa-apa. Ya kan, bikin Perpisnya 100 12 dulu. ribu Apa. jadinya tentunya, Pak. 12.000 satu piece. Ya, mulai mulai Ya, Pak. mulai cuan balik dulu. Nah, Ya deh, Pak. Oke, Makasih. semoga ya, menjawab. Ini banyak sekali pertanyaan ini Pak dari Pak Cevi ini. Apa tantangan dan kendala dalam membuka bisnis kuliner yang dialami oleh Pak Yusuf apa aja? Tantangan dan kendalanya. tantangannya adalah dengan nemuin ide pertama kali itu tantangan terbesar. Iya, betul. Banyak orang mau bikin kuliner, teman saya kan banyak. Ya, betul, Jadi betul. nggak ada, saya bilang trial dan error, minta tuntunan dari yang di atas. Wah, betul, Banyak nanya, banyak belajar, banyak trial dan error. betul, betul. Jadi kalau bilang, "Sob, lu bisa lagi nggak bikin yang kedua begini-begini?" Sekarang saya bisa melihat lebih peka aja. Tapi Ah, jangan sukses, belum tentu, mesti coba. iya. Banyak brand kok yang dia bagus di ini, terus dia bikin-bikin lagi nggak sukses. Saya nggak mau ngomong Oh. namanya lah. Banyak. Kalau saya ngomong Oh. namanya, kan kalian pasti tahu dan nggak enak. Banyak. Tapi kayak misalnya Ismaya Group, teman-teman kata Ismaya Group, nah Iya, mereka iya. udah mereka punya patent. Nah, mereka Oh. bikin beberapa restoran itu misalnya 10, ya 7-nya berhasil. Hmm. Terus sih. Jadi kalau ditanya apa susahnya kuliner, nemuin ide awalnya. Mau jual apa Hmm. dan bikin itu berhasil. Oke, semoga menjawab. Kemudian nih ada pertanyaan lagi ke Pak. Untuk menjadikan untuk menggali kreativitas atau ide untuk bisnis kita, apakah harus riset kebutuhan pasar, Pak? Harus dong. Hmm, Sangat hmm, harus. Sangat harus. hmm, Kita itu sangat mengikuti ya, terutama di kuliner ya, yang lagi hmm, happen ini apa gitu. Ya kan. Terus ya kita juga melihat ada gini. hmm, Yang bikin hmm, mirip-mirip kita gitu juga banyak, Mas. hmm. Yang penting harga, yang begitu ada. Betul, 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 betul. Bahkan itu teman sendiri, Mas. Aduh. Serius. Tapi kan sekali lagi kan, kita Hmm, kecewa Pak ini nggak. Ya awalnya ialah secara manusiawi gitu ya. hmm, Tapi ketika saya ingat, ya udah kita kan berarti jadi ide berkat buat orang. Wah, saya jadi lebih pintar lagi, Mas. hmm, hmm. Itu packaging saya tambah bagus itu karena begitu. Saya Ah, harus betul, berbeda. betul, betul, Loh, betul. iPhone itu kan nggak pernah takut sama Samsung, Mas. Iya, iya, betul, betul. Dia selalu di depan kok. Iya, betul. Gitu. Jadi, aku pikir ya tadi, harus riset pasar, harus Hmm, jadi orang banyak nanya lah. Banyak betul, nanya. betul, betul. Jadi banyak tahu. Kemudian ini Coach, Pak, ini tadi dari apa? Dari teknik pemasaran tadi ya, yang Pak Yusuf katakan ini dari mulut ke mulut ini sangat powerful sekali. Bagaimana caranya menjaga kepercayaan agar teknik marketing ini kita bisa dipercaya terus? Jadi gini lah, ketika kita tawarin ke orang itu kan, kita sendiri sudah makan belum makanannya itu. Hmm. Ya nggak harus makanannya. Kita tawarkan satu produk ini, saya paling nggak bisa menjual sesuatu yang saya sendiri pun nggak bisa terima. Jadi eh, ya saya sangat pede ya saya kasih ke mereka itu ya benar-benar saya itu kan sekali gigit pasti nagih. Jadi jaga kerapihannya juga, jaga servisnya juga. Kalau udah janji kasih orang ya kasih orang gitu. Terus ya packagingnya ya worth it lah. Gitu. Kadang-kadang gini ya, kita kalau jualan kasih yang bagus, kasih sampel secara kadarnya. Jangan begitu Mas. Kamu itu kita itu nggak pernah tahu tuh. Pas kita kasih sampel itu siapa yang makan tuh. Pakai hati lah. Orang bisa lihat itu. Tapi kan kalau misalnya Pak Yusuf saya kan baru mulai, packagingnya baru bagus segala macam. Iya, cuma kan bikin yang proper gitu ya. Sudah yang maksudnya jangan kayak ala kadar kasih gitu, diplastikin, bikinnya bagus ya kan. Orang terimanya oh ini kan ya orang nih baru mulai nih, pakai hati.
Nah, itu orang nggak tergugah, terus dimakan enak. Waduh, terus tahu kondisi kita juga lagi mulai. Nah, 10 orang adalah 3-4 orang yang tergugah hatinya, katanya beli dikit deh. Sering nggak tahu deh. Kalau saya sih sering sih, butuh banget sih enggak gitu. Cuma dia, dia orang kasihan ya. Terus pas saya makan enak juga, akhirnya saya beli, saya makan, saya beli lagi buat orang lain. Hanya untuk bantu dia. Tapi yang memang saya pertama kali jalan bisnisnya seperti itu. Teman tahu saya baru mulai, mana enak gitu. Oh sekarang tiap acara apa pasti udah pesen itu. Nah saya juga pernah, saya kan jalan setahun 2 tahun ternyata kita punya ada kesalahan lah gitu ya, ada kesalahan gitu ya. Kita gantiin mas semuanya mas, gantiin semua, kirim lagi yang baru, semua ongkos kirim segala macam tanggungan kita. Kadang-kadang ada kan namanya customer apa, tapi nggak banyak lah itu. Kalau modus juga mungkin yang mau makan lagi gitu ya. Komplek-komplek ini ya udah kita kirimin, tapi nggak banyak kok yang begitu. Kasih makan lebih orang nggak kekurangan lah gitu. Kalau salah kita ya harus kita minta maaf. Betul. Komplimen namanya. Nah itu yang bisa menjaga terus kepercayaan customer sama kita. Ya kadang dulu lah, dulu saya ada rambut, ya, mungkin ada pecah gitu kan pasti perjalanan, kita gantiin sih. Gitu mas. Oke. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang menginginkan e-sertifikat untuk masuk ke grup webinar dulu. Nanti link presensinya akan saya cantumkan di grup webinar. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Yusuf, closing statement-nya? Bisnis siapa takut, mulai aja dulu ya. Maju terus. Ya, mulai dulu. Mantap. Susah itu Terima selalu kasih di Pak awal. Yusuf, terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih ya lagi. Aduh, teman-teman hari Jumat masih sempetin belajar. Oh iya. Pak, saya Dan kata-kata boleh ikut nggak ini? boleh lagi nanti saya akan Sebagai kirimkan. bukan pembicara, peserta aja. Oh boleh. Nanti setiap malam Jumat akan saya kirimkan. Kan kita harus belajar juga ya. Iya, Karena link pasti ada. link Zoom-nya nanti saya Saling bagikan, sharing Pak. lah. Saling Iya. sharing. Demikian Terima kasih. webinar kali ini. Terima kasih banyak Pak Yusuf Terima atas kasih. Sama-sama. materinya hari ini, sharingnya hari ini sangat-sangat memberikan pencerahan, memberikan semangat agar Inspirasi. kita tidak takut berbisnis lagi, khususnya untuk tahun depan di tahun 2024 yang penuh dengan tantangan dan harapan. Sampai ketemu lagi di webinar minggu depan dengan materi dan narasumber menarik lainnya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.